Pria itu hanya mengangkat tangan sedikit saja, dan memukul pemimpin geng hitam ke udara, terlempar beberapa ratus meter. Ketika semua orang merasa, dengan satu pukulan membuatnya langsung berlutut, membuatnya segera berlutut dan memohon ampun. Ternyata hanya 1 hari sebelumnya, CEO cantik baru saja bercerai. Diumumkan di perusahaan, iklan kompetisi untuk mencari pasangan, asalkan bisa menyelesaikan 10 tugas, dia bisa membawa pulang CEO cantik. Saat semua orang merasa bahwa tugas-tugas ini tidak mungkin diselesaikan, tiba-tiba seorang pria datang. Semua orang melihat pria itu terlihat miskin. Semua orang mengejek pria itu merasa terlalu percaya diri. Bahkan resepsionis di sebelahnya mencoba meyakinkan pria itu untuk tidak gegabah. Namun pria itu dengan tenang mengangkat tangan setelah mendengarnya, menekan tombol tugas pertama. Saat semua orang mengejek pria itu, tidak bisa menyelesaikan tugas. Pada saat itu hanya bisa membayar denda kontrak. Pria itu kemudian dengan tak terduga, terus-menerus menekan tombol 9 kali, dan menerima semua tugas. Tugas peringkat ke-7, peringkat ke-6 ke-5, peringkat ke-4 dan ke-3. Tugas ketiga kedua pertama, sudah diambil. Kamu gila, bagaimana kamu bisa menerima semuanya? Operasi ini, semua terkejut melihatnya. Saat itu, resepsionis memberitahu pria, tugas pertama adalah pergi. Masyarakat naga hitam yang kuat, mengambil kembali wilayah. Dan tugas selanjutnya, akan semakin sulit. Pria malah berkata semakin menantang semakin baik. Setelah berkata begitu, langsung pergi ke resepsionis, menandatangani kontrak, kemudian membawa paspor, pergi ke klub naga hitam. Semua merasa pria itu tidak tahu diri, bahkan bertaruh apakah pria itu bisa kembali hidup. Dalam sekejap pria sudah sampai pintu masuk klub naga hitam, cucu dari perkumpulan naga hitam. Keluarlah kakek. Siapa yang tidak tahu diri ini, berani berteriak di wilayahku, Kunye? Kamu adalah pemimpin besar Black Dragon Society, Kunye. Benar. Saya datang mewakili kelompok Tiansheng, untuk menandatangani perjanjian pelabuhan Haitian. Paspor. Hahaha, pemuda, kamu dikirim oleh Tiansheng Group untuk mati. Tapi jangan bilang, sudah lama tidak membunuh orang dari kelompok Tiansheng. Aku benar-benar merindukannya sedikit. Hei, Anda semut, berani juga bertindak sembrono di depanku. Mari bunuh dia bersama-sama. Bunuh dia untukku. Ah, jangan berpura-pura di depanku. Kalau berani, keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Kalian adalah semut. Ah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang, saya di sini atas nama grup Tiansheng, mencari tanda tanganmu untuk izin melewati pelabuhan Haitian. Saya tanda tangan, asalkan kamu membiarkanku pergi. Apakah aku tidak bisa menandatangani? Lebih baik begitu dari awal. Untukmu. Kekuatan di atas ini, apakah kamu mengenal mereka semua? Anda melaksanakan tugas Tiansheng Group, semua telah diambil alih. Yang lain tidak bisa, Anda tentu bisa, jika Anda tidak keberatan. Biar aku yang menanganinya untukmu. Pegang ini, dijamin Anda akan pulang dengan kemenangan. Baiklah, anak-anak kecil, ayo pergi. Pergilah dan selesaikan tugas untuk bos. Ya, saatnya pergi ke Tiansheng Group, waktunya menerima bayaran. Saat itu, di sisi lain, sekelompok anak muda kaya raya masih bertaruh. Berapa lama pria itu bisa bertahan hidup? Bersiap-siaplah. Benar, si anak kecil bernama Han Yuxuan itu. Aku kira, sudah hampir sampai ke Black Dragon Society. Hari ini aku akan mendapatkan banyak uang di sini. Dalam waktu 1 menit, di layar besar ini akan muncul 4 kata besar, misi gagal. Aku akan mendapatkan banyak uang hari ini. Hahaha, si anak kecil ini bermimpi di siang hari. Hanya berdasarkan dia, saya juga ingin berhubungan dengan Tuan Lin. Benar-benar tidak tahu diri. Lin Qingqiu bahkan tidak diperhatikan oleh Tuan Muda. Bisa tertarik pada si kecil yang imut ini. Meskipun dia mati, dia juga pantas mendapatkannya. Si anak kecil itu mati tidak sia-sia. Ini, Provinsi Selatan. Karena dia,
akan menjadi ramai lagi untuk sementara waktu. Hahaha. Haha, apa yang mereka lakukan? Bos Lin, mereka sedang bertaruh. Han Yuxuan berada di bawah kendali masyarakat naga hitam. Berapa lama dia bisa bertahan? Nanti jika bertemu lagi dengan orang yang mencari perhatian seperti ini, orang yang jelas tidak bisa menyelesaikan misi, langsung usir saja. Biarkan mereka semua bubar saja. Ribut-ribut seperti apa ini? Tugas peringkat ke-10. Sudahlah, orang itu pasti sudah mati. Tugas peringkat ke-10. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan. Hanya saja. Hanya tugas peringkat ke-10. Tugas peringkat ke-9. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tugas peringkat ke-8. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tugas peringkat ke-7. Peringkat ketiga. Tugas peringkat pertama. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini adalah 10 tugas. Itu adalah klub naga hitam. Provinsi Selatan akan bergolak. Han Yuxuan. Siapa dia? Ya Tuhan. Bukankah tadi saya melayani seorang dewa? Han Yuxuan. Apakah dia anggota grup Di Hao? Mengetahui hubungan saya dengan Han Yuxuan, mengubah menjadi Han Yuxuan untuk memberi petunjuk kepada saya. Jadi begitu. Pasti dari grup Di Hao. Orang besar itu merasa cemburu dan tidak puas. Namun, tapi tidak berani membuat Anda marah. Maka menggunakan cara ini untuk menyenangkan Anda. Sekretaris Kiao, kirimkan undangan untuk saya. Saya ingin makan malam bersamanya. Ya. Saya akan segera mengaturnya. Kami, Lin, untuk makan malam ini. Permintaannya sangat tinggi. Kalian harus berhati-hati. Jangan khawatir. Ini yang kami siapkan. Pesta makan malam tertinggi. Han Yuxuan. Ini orangnya. Sibukkan dirimu sendiri. Han Yuxuan, kau benar-benar sadar. Mengapa kau datang ke sini? Bukankah kamu mengundangku ke sini? Han Yuxuan, berpura-pura menjadi orang terhormat itu. Anda juga pantas mendapatkannya. Kau itu apa? Saya dan Lin sangat jelas dalam pikiran kami. Kau baru saja bangun dan belum tahu kan? Kami, Lin, sudah bercerai denganmu. Tidak ada lagi kontak di antara kalian. Cepat pergi. Apakah kau berbicara tentang dokumen perceraian yang ditandatangani saat aku tidak sadar? Kau tidak sadar selama 5 tahun. Dunia luar sudah berubah. Lin hanya butuh 5 tahun singkat untuk membawa Tiansheng Group yang hampir runtuh berdiri di puncak dunia bisnis Provinsi Selatan. Nilainya melebihi 1 miliar. Kalian sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Kamu sama sekali tidak pantas untuk bersanding dengan bos Lin kami. Haha, aku tidak pantas untuknya. Benar, aku tahu kamu sangat tidak puas. Tapi seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kemampuan dan kecantikan Lin sangatlah istimewa. Keduanya adalah kartu as. Masa depannya tak terbatas. Sedangkan kamu, hanya lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Tidak ada gunanya. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk mengukur aku. Identitasku. Kamu masih belum bisa mengukurnya. Haha, aku tidak bisa mengukurnya. Apakah kamu masih merasa sebagai seseorang yang tinggi di atas? Jangan terlalu berangan-angan. Sebelum bos Lin kami datang, cepat pergi. Kata-kata ini, biarkan Lin Qingqiu mengatakannya langsung padaku. Apa maksudmu? Kamu ingin terus mengganggu bos Lin kami? Bagus, merusak pertemuan mereka dengan orang penting. Kamu benar-benar kotor. Dengan bangga menetapkan harga diri. Tidak malu-maluin, malah bangga. Siapa sebenarnya yang kotor? Han Yuxuan, apa hakmu untuk menghakimi saya? Hei, Presiden Linda, akhirnya berani muncul. Apakah terlihat sangat asing? Sepertinya selama 5 tahun ini, kamu tidak pernah pergi ke rumah sakit untuk melihat saya, kan? Jika saya muncul di jalan sekarang, mungkin tidak akan dikenali lagi. Kamu tidak perlu bersikap aneh padaku. Kamu pingsan selama 5 tahun. Sudah banyak yang berubah. Tingkatannya berbeda. Aku sudah bilang tapi kamu tidak mengerti. Saya akan memberi Anda kompensasi. Kamu sudah mengambil uang. Maka tinggalkan Provinsi Selatan. Kamu juga terkena penyakit kekuasaan. Belajar menggunakan uang untuk menyingkirkan orang. Kamu dulu, bukankah kamu pernah bilang, paling tidak suka dengan orang seperti ini? Jika kamu terus mengganggu saya, selain membuat saya semakin jijik, tidak ada maksud lain. Di kartu ini ada 2 juta. Mulai malam ini, tinggalkan hidupku.
Aku tidak membutuhkan. Pernikahan kita, apakah bisa diukur dengan uang? Kamu merasa kurang. Kamu pingsan berapa tahun? Selera makanmu malah bertambah. Jika kamu menginginkan lebih, katakan saja. Aku akan mencoba memenuhi keinginanmu sebisa mungkin. Kekayaan, posisi, apakah begitu penting di matamu? Kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu sama sekali tidak pantas bersamaku yang memiliki kekuasaan. Aku pikir kamu memiliki alasan tersendiri. Aku pernah berpikir, mungkin kamu dipaksa oleh orang tua. Juga berpikir mungkin kamu tidak tahu. Mungkin kamu sudah menunggu terlalu lama. Jadi merasa lelah. Jadi begitu aku bangun, aku langsung mencarimu. Tapi aku tidak pernah terbayangkan. Kamu karena tergila-gila pada kekuasaan. Hingga terburu-buru meninggalkanku. Pernikahan kita, apakah begitu tidak berharga di matamu? Apa yang kamu sebut sebagai perasaan, tidak pernah menjadi yang aku butuhkan. Apa yang saya inginkan, kamu tidak bisa memberikan. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa memberikan? Pernahkah kamu berpikir, jika bukan karena aku, hanya mengandalkan dirimu sendiri? Sejak tahun lalu, Tiansheng Group sudah bangkrut. Pernahkah kamu berpikir, kemewahan yang luar biasa dari grup Tiansheng, itu semua karena aku, untuk membuatku tetap bersamamu. Bahkan perkataan yang memalukan seperti ini, kamu bisa mengucapkannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, saya tidak punya kata-kata untukmu. Saya hanya ingin kamu mengerti. Dua orang dengan perbedaan status sosial, bagaimana mungkin bersama? Masalah ini, saya memang telah memikirkannya. Saya memilih untuk menyembunyikan diri, membantu kamu naik pangkat. Sedangkan kamu, Lin Qingqiu, atau malah memberi saya pelajaran. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Semoga kamu tidak akan menyesal. Han Yuxuan, lihatlah di sini. Lihat saya. Lihatlah dirimu sendiri lagi. Jangan lagi bermimpi. Kita sudah tidak sama lagi. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bertemu denganku. Harus menggunakan cara licik seperti ini. Kamu dan aku benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Saya tidak bisa membayangkan alasan apa yang bisa membuat saya menyesal. Cara yang licik. Bukankah kamu yang mengundang saya? Jangan terlalu membesarkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah gadis kecil yang selalu menempel pada Lin. Apa hak Anda menyamar sebagai tamu istimewa Lin? Kamu bisa mengeluarkan kebohongan yang memalukan seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Sepertinya, kamu memang tidak perlu kartu ini. Dengan keberanianmu yang seperti itu, di masyarakat ini, seharusnya tidak kekurangan makanan. Jangan ganggu mood baik saya. Keluarlah, Lin Qingqiu. Kamu yakin ingin mengusirku? Baiklah, jika begitu, maka tinggalkanlah warisan keluarga yang diberikan padaku. Kembalikan padaku barang yang diberikan padaku. Bagaimana bisa kau mengambilnya kembali? Haha, aku yang tidak berguna ini. Orang yang menjijikan. Barang yang diberikan juga kau simpan. Kamu tidak keberatan kotor? Hei, seperti orang ambisius sepertimu. Mungkin sejak awal, bukan ingin menikah denganku, melainkan untuk mendekatinya. Sudah cukup, Han Yuxuan. Tak terpikir kau adalah orang yang jahat seperti ini. Jangan mencurigai aku dengan pikiran licikmu. Aku sudah mencari tahu. Kamu dulu hanya membantu ketua dewan direksi grup di Hao. Sebuah bantuan kecil, hanya untuk mendapatkan cincin ini. Mereka sudah melupakanmu. Cincin ini hanya bisa bernilai di tangan saya. Kamu memegang, itu hanya sampah. Kamu jelas mengandalkan cincin ini untuk naik ke grup di Hao. Kamu masih berani bicara. Kesuksesanmu sekarang tidak ada hubungannya dengan saya. Mendapat penghargaan dari ketua di Hao Group, itu adalah kemampuan Lin. Han Yuxuan, meskipun kamu memegang cincin giok ini, tidak ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Sejujurnya, besok ketua di Hao Group akan mengadakan acara makan malam bisnis di Provinsi Selatan. Di jamuan makan, dia akan melamarku. Ketua di Hao Group, dia adalah sosok seperti dewa. Tidak bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Ketua di Hao Group, hahaha, kamu bahkan belum pernah melihat pria itu. Langsung menikah begitu saja. Kamu sebenarnya menikah dengan seorang pria atau uang? Berhenti bicara. Bagaimana kabarku? Tidak ada hubungannya denganmu, dengan pandanganmu. Sepanjang hidupmu, tidak ada yang bisa melihat ketinggianku. Nanti, aku akan berdiri di puncak suatu saat nanti, bercanda dengan riang. Sedangkan kamu, hanya bisa bersembunyi di rumah, hanya bisa melihatku di televisi, hanya bisa melihat bayanganku. Posisi grup di Hao, pastinya kamu sudah paham. Aku tidak ingin karena kamu merusak kesempatanku. Pertimbangkanlah hubungan kita selama 8 tahun. Hei, Bos Lin, kamu masih ingat hubungan kita? Lin Qingqiu, berpikirlah dengan baik. Oh, aku pergi. Orang pentingmu tidak akan datang lagi.
Sayang kecil. Begitu mendengar grup di Hao, gelar ketua langsung kabur. Bos Lin, jangan marah karena hal sepele ini. Kita di grup Tiansheng akan segera sukses besar. Kamu jangan lembut hati lagi, Mom. Sudah 3 jam, mengapa belum datang? Mungkin tamu istimewa itu melihat Han Yuxuan, marah dan pergi saja. Benar-benar sial, selalu ada masalah ketika bertemu dengannya. Tuan Lin, saya akan memberinya pelajaran sekarang. Mengeluarkan amarah Anda. Tidak perlu. Lebih baik seolah-olah orang itu tidak ada. Saya khawatir dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Lagi-lagi mengganggu rencana baik Anda. Perhatikan tindakan Anda. Nakal, kamu yang memulainya. Istri ketua kami tidak senang. Lin Qingqiu lah yang mengirimmu ke sini. Tentu saja, kamu akan menyesal. Kami akan memaafkanmu. Kalian dikirim oleh Lin Qingqiu, membasmi sampai ke akar. Tindakanmu sungguh kejam. Jika tidak ingin mati, pergi dari sini. Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Serang dia, saudara-saudara. Bunuh dia. Kamu seharusnya bersyukur. Saya tidak ingin menimbulkan kekacauan. Kamu berani sekali untuk menyerang. Kamu tahu siapa bosku? Bosku adalah anggota grup di Hao. Jika kamu mengganggu grup di Hao, kamu tidak akan selamat malam ini. Oh, benarkah? Berani sekali. Lepaskan dia. Bosku sudah datang. Kamu sudah kalah. Segera lepaskan aku. Kamu adalah bosnya. Kamu anggota grup di Hao. Sekarang kamu tahu siapa saya. Berperilaku dengan sopan. Lepaskan dia. Aku bisa meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Nakal, kamu memprovokasi saya. Hanya seorang badut kecil. Apakah kau pikir kau bisa membuatku marah? Kamu belum layak. Nakal, kamu belum tahu kekuatan dinasti kaisar. Itu hanyalah angin yang bisa mengendalikan hidup dan matimu. Makhluk besar, kamu yang rendah hati seperti ini. Keberadaan yang tak terbayangkan. Saya bisa memaafkan kecerobohan yang lucu dan bodohmu. Tapi dalam hidupmu, kamu harus menebus kesalahanmu. Qin Dongsui, itulah yang akan kuberikan padamu. Diam. Apa kau pikir dirimu siapa? Berani memanggil nama besar kami, Qin. 3 menit. Apa? Dalam 3 menit. Temui aku di Istana Langit Yunding. Jika kau terlambat, mundur dengan malu. Baiklah, nakal, kamu masih punya kesempatan jika mengganggu saya. Tapi Qin adalah orang kepercayaan dari ketua dinasti kaisar. Sahabat dekat, kekuasaan yang tak terbantahkan. Tak ada yang bisa menandingi. Jangan bicara tentang sebuah provinsi kecil. Itu adalah ibu kota. Dia adalah sosok yang di atas segalanya. Apakah dengan sekali teleponmu, dia akan datang? Bahkan membuatnya mengundurkan diri. Tidak menghormati Qin. Tidak tahu diri. Berikan dia pelajaran. Cao Tianjun, kamu sangat berani. Qin, pergi. Qin Dongsui bertemu dengan ketua. Ketua, sayang kecil. Kamu dipecat. Pulang dan beritahu ayahmu. Dia memiliki seorang putra yang lucu. Keluarga Cao dikeluarkan dari Beijing. Selesai. Saya akan menyerahkan grup di Hao kepadamu. Kamu mengelolanya seperti ini. Mohon ketua untuk menghukum. Jika terjadi lagi, saya pikir grup di Hao harus mengganti CEO. Ya. Ketua, Anda pernah memerintahkan kami. Jangan mengganggu Anda selama 5 tahun. 5 tahun telah berlalu. Saya telah mengikuti perintah Anda untuk memberitahu istri Anda, Lin Qingqiu. Di acara makan malam besok, akan diumumkan bahwa dia adalah istri ketua. Kami sudah bercerai. Bagaimana mungkin? Pada awalnya, Tiansheng Group hampir bangkrut di bawah pengelolaan Lin Qingqiu. Semua tergantung pada grup di Hao memberinya uang untuk bangkit. Dia melakukan segala sesuatu dengan ragu-ragu. Pandangannya dangkal. Bergantung pada grup di Hao selama 5 tahun penuh. Nilainya hampir mencapai 1 miliar. Pada akhirnya, semua yang dimiliki oleh Tiansheng Group adalah berkat Anda. Bagaimana dia berani bercerai dengan Anda? Jangan lagi. Semua sudah berlalu. Saya sudah mengumumkan pesta besok ke seluruh kota. Dibatalkan sementara. Tidak terlalu bagus.
Tidak perlu dibatalkan. Bisa seperti biasa. Anda tidak bersama. Itulah mengapa harus terus. Saya masih menunggu. Pertemuan besok malam. Han Yuxuan. Ma Jiangdong. Siapa ibumu? Putri saya sudah bercerai denganmu. Untungnya putri saya sudah siap. Kamu benar-benar datang ke pesta. Datang untuk membuat keributan. Memang, saya di sini hari ini. Jangan berpikir untuk masuk melalui pintu ini. Tuan Han tidak datang untuk mencari Lin Qingqiu. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Tidak punya nama atau pangkat. Mengikuti pria sembarangan. Ada sentuhan kelembutan. Itu, Han Yuxuan. Kamu baru saja mengikuti saya. Putri bercerai. Prosedur ini belum selesai. Dan sekarang kamu sudah bersama rubah. Kamu masih punya muka atau tidak? Sesuatu yang tidak punya rasa bersalah. Berbuat curang di belakang Qingqiu. Tidak heran dia ingin bercerai denganmu. Selama 8 tahun saya, Han Yuxuan, bertanya pada diri sendiri, saya tidak pernah membuat Lin Qingqiu kecewa. Ah, jijik. Jika kamu tidak melakukan hal yang memalukan, dia bisa bercerai denganmu. Ibu, jangan lupa urusan utama. Han Yuxuan, kamu koma selama 5 tahun. Biaya pengobatan ditanggung oleh putriku. Total 35.000. Jika kamu mengembalikan uang hari ini, kami tidak akan mempermasalahkannya. 35.000. Apa yang saya berikan padanya jauh lebih dari ribuan kali lipat. Lelucon, Han Yuxuan, kamu yang lebih bersih dari wajah, si kecil yang lucu ini. Hari ini, baiklah kamu mengembalikan uang dengan baik. Atau, jadi, patuhlah. Tanda tangani kata-kata di surat utang ini. Aku menyarankan agar kamu patuh. Jika tidak, saya punya 100 cara membuatmu menghilang dari dunia ini. Ah. Ibu, tanganku patah. Baiklah, kamu yang lucu. Berutang tapi tidak membayar. Bahkan melukai orang. Sebentar lagi putriku akan datang. Kamu akan kena. Itulah. Tunggu sampai kakakku datang. Kamu akan kena. Ah, apa yang bisa dia lakukan padaku? Han Yuxuan, kamu terlalu berlebihan. Kemarin kamu membuatku terlewat. Orang penting dari grup di Hao. Hari ini kamu masih berani melukai keluargaku. Hanya karena aku bercerai denganmu. Kamu menggunakan cara seperti ini untuk membalas dendam dengan cara kotor. Tak terpikirkan. Kamu adalah orang jahat dan hina seperti ini. Aku salah menilai dirimu. Sebelum kamu menuduh sembarangan, bisakah kamu bertanya dulu dengan jelas? Apapun yang terjadi, ibuku adalah seorang yang lebih tua. Tindakanmu melukai tidak benar. Tradisi keluarga Lin benar-benar membuatku terkejut. Kamu sangat beradab. Cepat, minta putri untuk mengembalikan uangnya. Jika dia tidak bisa membayar hari ini, maka bawa dia ke kantor polisi. Itu, uang apa? Kakak, dia sakit dan dirawat di rumah sakit selama 5 tahun. Total biaya mencapai 35.000. Karena dia sudah bangun, maka biarlah dia mengembalikan uangnya. Lin Qingqiu, hutangmu padaku tidak hanya soal uang, tetapi juga nyawa. Sebenarnya saya tidak ingin bertengkar denganmu. Jika kalian ingin menghitung-hitung, maka mari kita hitung-hitung dengan baik hari ini. Kamu pantas bersamanya. Sudah terlalu tinggi. Anak perempuan ini, Han Yuxuan, berani membawa rubah, berlaga di depanmu. Kita pasti tidak akan membiarkannya. Ibu, aku sudah bilang, jangan datang ke sini. Kalian cepat pergi. Tentu saja aku akan datang. Anak perempuanku hari ini akan menjadi istri ketua dewan direksi. Itu kakak. Aku juga ingin membuat ketua dewan direksi grup di Hao. Menjadikan saya sebagai manajer umum. Ayo pergi. Han Yuxuan, kamu benar-benar berani masuk. Pesta ini diadakan oleh grup di Hao. Yang hadir hari ini, semuanya adalah tokoh paling terkemuka di Provinsi Selatan. Dahulu kau pernah bangga atas diriku, suami Lin Qingqiu. Orang-orang terkenal ini bahkan tak akan melirikmu. Tapi sekarang, kini kau hanyalah seorang yang tak berguna. Hanya akan menerima ejekan dan cemoohan. Apa hubungannya denganmu? Jika kau melakukan kesalahan, bahkan aku akan malu. Apakah kau berniat merusak hubunganku dengan pernikahan ketua dewan direksi grup di Hao? Lin Qingqiu, kau bahkan tak pantas menjadi istri ketua dewan direksi. Baiklah, kau mengatakan kau hanyalah seorang yang tak berguna. Benar-benar merendahkan dirimu. Apakah kau pikir aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku telah mengalami lebih banyak hal daripada yang kau alami.
Kau ingin menipu aku. Tak akan berhasil. Kau hanya ingin merusak pernikahan baik putriku, lalu memohon padanya untuk berdamai denganmu. Saya memperingatkan Anda. Jangan berharap. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Kau rubah kecil. Dengan alasan apa kau berteriak-teriak padaku? Cantik, terlihat bagus ya. Sayangnya, mengikuti orang yang imut seperti dia. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan untuk mengikuti kakak ini? Nona ini, aku tidak tahu Han Yuxuan. Apa syarat yang dia setujui, membuatmu menemaninya berakting. Tapi sejujurnya, pria ini, hanya seorang pria hidup dari wanita. Baru saja bangun dari koma selama 5 tahun. Kalau bukan karena aku, mungkin dia bahkan tidak bisa membayar makanannya. Orang seperti dia tanpa uang, dan tanpa pengaruh. Pria yang penuh mulut besar. Pada dasarnya dia tidak bisa memberikanmu apa-apa. Saya menasihati Anda, lebih baik menjauh darinya. Saya menggambarnya. Dia sebagai pribadi. Han Yuxuan, apakah kamu harus memberikan penjelasan? Lin ke-9, kami sudah bercerai. Apalagi yang perlu aku jelaskan padamu? Anakku, aku sudah bilang, dia sama sekali bukan orang yang baik. Kamu menikahinya, hanya membuang 8 tahun masa muda dengan sia-sia. Aduh, kalau bukan karena dia menghambatmu, kamu sudah menjadi istri orang kaya. Pak Lin. Ini sedang berbicara dengan siapa? Tuan Yang. Hanya seorang teman. Mendengar, Pak Lin dan ketua dewan direksi grup di Hao. Hubungannya sangat erat. Luar biasa. Pak Lin sudah mencapai prestasi luar biasa pada usia muda. Sepertinya, kita semua sudah tua ya. Ahahaha. Keluarga besar di Provinsi Selatan. Saya akan mengandalkan Anda di masa depan. Bantu kami lebih banyak lagi. Terima kasih kepada ketiga orang ini. Kami baru saja mendengar. Pak Lin, Anda tampaknya memiliki beberapa perselisihan. Orang ini adalah... Dia adalah salah satu pengagum putri saya. Dia sangat mengejar-ngejar putri saya. Dia akan menikah dengan ketua dewan direksi grup di Hao. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan orang seperti ini? Dia yang tidak tahu malu malah sampai ke sini. Kami sedang bersiap untuk mengusirnya. Hahaha, urusan Pak Lin, itu juga urusan saya, Pak Yang. Serahkan anak ini padaku. Saya akan menanganinya. Kamu sudah pasti akan kalah. Hanya seorang badut yang melompat-lompat, berani bicara besar di depanku. Orang yang tidak tahu diri. Aku, Yang Geping, mendominasi dunia hitam selama puluhan tahun. Kamu orang pertama yang berani menantangku. Han Yuxuan, cepat minta maaf kepada Yang. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Menghormati wajah Lin. Sekarang berlututlah dan minta padaku. Lalu keluar dari ruang pesta ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku sudah ditakdirkan untuk meninggalkan Provinsi Selatan, melangkah keluar dari dunia ini. Tapi kamu berbeda. Kamu telah membuat marah Yang. Bahkan malam ini pun kamu tidak akan selamat. Terlalu percaya diri, tapi akan jatuh terhempas. Malam ini para tokoh terkemuka Provinsi Selatan berkumpul. Orang-orang berpangkat tinggi berkumpul. Kamu, seorang yang manis, masuk tanpa izin. Ini adalah jalan buntu. Kakakku meminta maaf darimu. Itu memberimu jalan keluar. Sayang sekali, kamu tidak tahu diri. Aku tidak butuh bantuan darinya. Tentang masuk tanpa izin, kamu bisa bertanya pada grup di Hao. Pesta malam ini, jika aku tidak datang, apakah mereka berani memulai? Hahaha, hebat sekali. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani mencuri wanita dari ketua dewan direksi kekaisaran. Memang berani. Sayang sekali, kelemahanmu adalah kekuatanmu. Terlalu bodoh. Kamu gila. Dalam situasi seperti ini, kamu masih begitu sombong. Benda yang tidak tahu diri, berani menyinggung kekaisaran. Hari ini, Presiden dan Ketua Dewan Direksi Kekaisaran akan hadir di ruang pesta kami. Kamu sekarang berlutut di depan pintu ruang pesta untuk meminta maaf. Biarkan aku berlutut. Saya rasa kalian tidak memenuhi syarat tersebut. Kepala keluarga yang tidak memenuhi syarat, ditambah dengan keluarga Cao kami, tidak cukup. Menarik, ditambah dengan keluarga Sen kami. Cukupkah? Masih jauh. Han Yuxuan, yang diwakili oleh 3 orang ini, kekuasaan paling tinggi di Provinsi Selatan. Satu kata dari mereka bisa mengakhiri hidupmu. Apakah kamu ingin mencari masalah? Lalu apa? Minta maaf. Minta maaf sekarang juga. Maaf. Aku sudah bilang. Mereka tidak layak. Dia mencari mati. Biarkan dia mati. Kamu peduli apa? Jika dia terus membuat keributan seperti ini, begitu orang lain mengetahuinya, hubungan kita, bahkan aku akan terlibat.
si kecil yang imut ini, benar-benar bintang sial. Mengapa tidak menabraknya 5 tahun yang lalu? Jika begitu, ditambah lagi dengan keluarga Lin saya, keluarga Lin kita. Benar, setelah malam ini, kakak perempuanku akan menikah dengan direktur eksekutif kekaisaran. Saat itu, keluarga Lin kami dapat mengandalkan orang itu. Langsung sukses, berbagi kehormatan. Sekarang, apakah kamu pikir cukup? Jika pernikahan ini berhasil, keluarga Lin itu memang di atas segalanya. Jika keluarga Lin bisa mendapatkan orang itu, sepertinya akan mendominasi seluruh provinsi selatan di masa depan. Tidak bisa dihentikan. Hahaha, siapa kamu, keluarga Lin? Aku tahu, saat ini, semua yang hadir ingin bangga mengalahkanku. Tapi maaf, kalian tidak cukup berkelas. Hahaha. Lihatlah Provinsi Selatan, 284 juta kilometer persegi. Kamu adalah satu-satunya berani menantang orang-orang berkuasa puncak. Karena, jika kamu ingin melawan seluruh Provinsi Selatan, lalu aku akan melakukannya. Memenuhi keberanianmu ini. Let's go, people. Han Yuxuan, kamu benar-benar sungguh tak bisa diobati. Patahkan dulu kakinya untukku. Aku ingin melihat orang yang ingin melawan seluruh Provinsi Selatan. Seberapa keras tulangnya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang. Berbicara tanpa sopan. Pandangan dangkal. Kalian, apakah kalian tahu siapa dia? Belum pergi. Tunggu sebentar. Gadis ini, kamu ingin melindunginya. Ini bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah untuk kepentingan keturunanmu, untuk keluarga yangmu. Minta jalan keluar. Jika aku tidak salah dengar, maksud Anda, jika aku tidak segera minta maaf padanya, dia mungkin akan menghancurkan keluarga yangku. Tidak bisa melanjutkan pertunjukan. Banyak bicara besar. Jika benar-benar ingin bertindak serius, maka mundurlah. Bos yang ini lucu banget. Tidak tahu dari mana dia mendapat aktor tersebut. Saya sudah kecanduan berakting. Sekarang berlututlah dan minta maaf. Masih belum terlambat. Maksud saya adalah, aku akan menghancurkanmu. Tidak perlu campur tangan Tuan Han. Saya sudah cukup. Percakapannya cukup besar. Sementara itu, malam ini keluarga Lin saya akan naik ke yang itu. Naik ke puncak sebagai bos di atas segalanya. Hanya dengan bisnis Tiansheng Group milik kakak saya. Untukmu, juga merupakan sosok penting. Apalagi selebriti lainnya di sini. Semua sudah berada di puncak di Provinsi Selatan. Sebagai sosok yang ada selama berabad-abad. Hanya dengan kalian. Jika tidak ada identitas yang bisa mendominasi selama seumur hidup. Hanya dengan dia. Ingin menghancurkan keluarga Lin saya. Dengan alasan apa? Hanya dengan mulutnya. Tidak tahu diri. Kamu berani memukul saya? Jika harus memukul, akan saya lakukan. Tapi apa yang kamu katakan tadi tidak salah. Hanya dengan bicara. Hancurkan keluarga Linmu. Beritahukan kepada grup Di Hao, pimpinan Provinsi Selatan. Datanglah kepadaku. Baiklah. Tidak disangka. Saya, Wan Fumin, bisa sampai pada titik ini. Ketua dan Qin benar-benar datang. Mengunjungi cabang kecil saya. Sudah diinformasikan. Aku memberimu 3 menit. Jika saya bisa mendapatkan perhatian dari Yang Mulia ini, maka saya, Wan Fumin, akan bisa mencapai puncak. Tuan Wan, Anda benar-benar beruntung. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya? Kalian sekumpulan anak kecil yang lucu. Bukankah mereka adalah keberuntunganku? Mereka seharusnya segera tiba. Wan Fumin, aku memberimu 3 menit untuk sampai ke tempat pesta. Jika dalam 3 menit kamu belum tiba, kita tidak perlu bertemu lagi. Qin sudah tiba. Mengapa tidak ada yang memberitahuku? Kalian semua sekumpulan anak manis. Jika terjadi masalah hari ini, kalian semua harus mati. Sudah diinformasikan. Baiklah. Hahaha, benar. Apa yang kau pikirkan tentang Tuan Wan? Mereka adalah salah satu dari 3 keluarga terkemuka di seluruh Provinsi Selatan. Kehadiran yang menakutkan, karena dia didukung oleh grup Di Hao. Sedangkan kalian, apa kalian pikir kalian berani memerintahkan dia untuk tiba dalam 3 menit? Han Yuxuan, aku sebenarnya ingin mengantarmu. Sayang sekali, kamu mencari kematian sendiri. Tidak memberiku kesempatan. Anak perempuan, membuat keributan.
Jika dia terus membuat keributan, apa yang kamu maksud dengan tidak bisa diperbaiki? Kita pasti akan terlibat. Kamu sangat jelas. Sudah cukup membuat keributan. Sebuah keberadaan seperti apa? Sejauh mana perkembangan situasi sekarang? Harus membuat keributan sampai tidak bisa diperbaiki. Baru kamu puas? Membuat kekacauan. Hahaha. Apa yang kamu maksudkan dengan tak bisa diperbaiki? Apakah pernikahanmu yang baik? Kamu sudah sangat jelas. Hal ini, bagi saya, kalian sama sekali seperti sampah. Seberapa penting bagi keluarga Lin? Lagi pula jika kamu terus membuat keributan, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Sangat penting. Penting sampai perasaanmu selama 8 tahun dapat dianggap remeh. Lin Qingqiu, kamu sama sekali tidak tahu apa yang telah kamu tinggalkan. Sebuah keberadaan seperti apa? Tentang nyawaku. Malam ini aku berdiri di sini. Aku ingin melihat siapa yang bisa merenggut nyawaku. Besar mulutnya. Anak ini berani bicara omong kosong. Di depan kami. Kamu tidak pantas. Apa yang Anda sebut kualifikasi? Bagi saya, kalian sama sekali sampah. Berani-beraninya, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar menganggap dirimu. Apakah dia mendominasi seluruh lapangan? Identitasnya. Kamu belum pantas untuk berspekulasi. Kamu benar. Pesta hari ini. Melihat sekeliling. Seperti semut. Tidak ada hukum. Ayo. Hai, Yang. Lihatlah dia, takut terlihat canggung. Seperti orang yang banyak bicara. Pasti sudah banyak latihan diam-diam. Untuk pertunjukan malam ini. Pasti sudah banyak usaha. Jadi, aku akan memperhatikanmu dengan baik. Sampai kapan dia bisa berakting. Dan kamu. Sayang sekali, kamu juga bisa dianggap sebagai wanita cantik yang langka. Mengikuti dia mencari kematian. Sungguh tidak tahu diri. Kamu yang tidak tahu diri. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Gadis, sepertinya kamu benar-benar tertipu olehnya. Dia hanyalah dibuang oleh kakakku. Hanya seorang yang diusir keluar. Baik itu kekayaan, kemampuan, atau kekuasaan. Masih tentang posisi. Semuanya tidak memiliki apa-apa. Bahkan martabatnya, mengatakan dia seperti anjing. Itu masih memuji dia. Jiang Dong. Kak, Ketua Dewan Direksi Kekaisaran Group adalah sosok seperti apa? Aku khawatir aku sudah memberitahumu dan si manis kecil ini. Diketahui dengan jelas. Sekarang daripada menyembunyikan, lebih baik tunjukkan dengan jelas. Mungkin sudah lama mengaitkanmu dengan hal ini yang lucu. Tidak sebanding dengan Anda. Benar, ketua dewan itu tahu betul bahwa putri saya sudah menikah. Masih berusaha mengejar, menunjukkan bahwa putri saya berbakat. Jika Anda ingin bersikap sewenang-wenang untuk menarik perhatian saya di pesta ini, itu sangat bodoh. Saya tidak akan rujuk denganmu. Tidak ada kemungkinan sedikit pun. Apakah Anda mengerti? Sekarang berhenti. Masih ada waktu. Siapa bilang saya akan rujuk denganmu? Apakah perlu dikatakan lagi? Kamu tidak berhasil dalam apapun. Tidak memiliki apa-apa. Meninggalkan keluarga Lin. Di mana lagi tempatmu untuk tinggal? Jadi, Anda hanya tidak puas. Dikeluarkan dari rumah Lin Jia. Bermimpi untuk membuktikan diri dengan cara sewenang-wenang. Untuk membuktikan nilai diri. Sayang sekali. Kakak saya sudah melihat. Anda seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Dan juga, ada juga tokoh besar seperti grup di Hao yang tertarik pada kakak saya. Untuk mengejar kakak saya. Perhitunganmu pasti akan gagal. Saya pikir kamu juga sudah lama menyadarinya. Itulah sebabnya dia bertindak semena-mena di pesta malam itu. Bertindak semaunya. Bertindak seenaknya. Kamu tidak bisa melihat. Kakak saya akan segera menikah dengan ketua grup di Hao sebagai istrinya. Ingin menghancurkan pernikahan ini sepenuhnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia akan menghancurkannya, bukan? Hahaha. Kesombonganmu benar-benar membuat saya terkejut. Hahaha. Han Yuxuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan begitu banyak tokoh terkenal dari provinsi selatan di sini, tidak bisa melihat pikiran jahat Anda? Jadi ini adalah alasan Anda melakukan tindakan sembrono malam ini berulang kali. Han Yuxuan, saya benar-benar tidak menyangka, kamu ternyata adalah orang seperti ini. Lin Qingqiu, mengapa Anda percaya pada segala yang dia katakan? Sementara Anda tidak pernah percaya pada apa yang saya katakan. Selama 8 tahun ini, apakah Anda pernah mencoba untuk mengerti saya? Kamu masih menyalahkan putriku. Siapa yang memberimu wajah itu? Siapa yang merawatmu selama 5 tahun ini? Apakah kamu pantas padanya? Segala sesuatu di keluarga Lin adalah hasil dari saya. Yang seharusnya meminta maaf adalah keluarga Lin kalian. Cukuplah,
Han Yuxuan, apakah kamu masih merasa tidak malu? Ya, saya tahu tentang perceraian ini. Ini sangat menghancurkan bagimu. Saya juga sudah memberimu kompensasi. Lalu kamu, kapan kamu akan memiliki tanggung jawab dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria? Tutup mulutmu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menegur Tuan Han di sini? Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang. Wanita, bukan. Sudahlah, mengingat masa lalu kita sebagai suami istri. Selama kamu mau menyerah dan meminta maaf, saya akan memohon kepada ketua untuk menyelamatkan nyawamu sebisa mungkin. Ini juga yang terakhir yang bisa saya lakukan untukmu. Mari kita berpisah dengan baik. Tidak perlu. Pada akhirnya, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah itu tentang apakah kamu bisa menikahi pria kaya itu? Han Yuxuan, kamu, kakak begitu. Jangan pedulikan gadis kecil itu. Yang jelas, dia sudah merusak reputasi Provinsi Selatan. Hari ini, tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Benar, orang ini harus dihapuskan. Kalau tidak, begitu dia terlibat, dia akan menghisapmu kering. Aku ingin menjadi direktur utama. Dia juga tidak akan setuju, kan? Lin, saya menyarankan, Anda harus membuat keputusan. Sekaranglah saatnya. Saya, anak perempuan, aku melihat anak kecil ini bertekad untuk merugikan Anda, merugikan keluarga Lin. Kalau mati ya mati, itu kesalahannya sendiri. Ini kesempatan bagus untuk Anda menyatakan niat Anda kepada ketua dewan. Kesempatan bagus untuk menunjukkan niat Anda. Aku tahu, sebenarnya Anda tidak pernah mengerti. Selama 5 tahun terakhir, saya telah berjuang untuk Tian Seng Group. Berapa banyak yang saya berikan? Anda dalam koma selama 5 tahun. Anda tidak tahu apa-apa. Meskipun Anda sudah bangun sekarang, kita sudah berada pada posisi yang berbeda. Pandangan hidup yang berbeda, tanggung jawab yang harus diemban juga berbeda. Keadaan sudah seperti ini, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Apapun yang kamu lakukan malam ini, saya tidak akan mengakui keterlibatanmu sedikitpun. Maafkan, Han Yuxuan, batas antara kita sudah jelas. Jangan bertindak sendiri lagi, lebih baik begitu. Han Yuxuan, identitasmu dan kakakku memang sudah berbeda jauh. Kesenjangan di antara kita akan semakin besar. Aku tidak ingin berurusan denganmu, tapi kamu membuat keributan di pesta grup di Hao hari ini. Tidak memberikan penjelasan kepada grup di Hao. Sepertinya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Para kepala keluarga, pria muda ini tidak menghormati siapapun malam ini. Menghina semua orang di sini. Bahkan pikirannya jahat. Tidak menghormati grup di Hao. Aku pikir Provinsi Selatan tidak ada tempat lagi untuk pria muda ini. Malam ini, dia harus mati. Meminta maaf kepada grup di Hao. Kamu hanya punya 3 menit tersisa. 3 menit. Waktu yang tersisa untukmu sudah habis. Para kepala keluarga, aku sebagai ketua grup di Hao, sebagai calon keponakan, sementara menggantikan grup di Hao, memanggil semua orang untuk menghentikannya. Sebagai peringatan bagi yang lain, identitas anak ini rendah, kualitas rendah, tidak boleh dibiarkan. Saya, keluarga yang dari Provinsi Selatan, Wan Heng International, bersedia bersama keluarga Lin. Bersama-sama, putuskan jalannya. Anak kecil, setelah malam ini, 6.666, nama besar yang tidak tahu diri, akan tersebar di seluruh Provinsi Selatan. Ini dihitung sebagai nasib baikmu, berkah yang didapat dari 8 kehidupan. Saya, keluarga yang dari Provinsi Selatan, setuju. Putuskan jalannya. Keluarga Cao juga ikut campur. Anak muda, kamu harus mengerti hormat dan tahu kapan harus mundur. Sebelum kamu mati, akan mendapat pelajaran di kehidupan berikutnya. Jangan terlalu sombong. Saya, keluarga Sen, setuju. 3 keluarga besar bersama-sama memberikan perintah. Di Provinsi Selatan ini, jarang terjadi dalam 100 tahun. Keluarga Lin yang menolak menantu tidak akan hidup. Hahaha. Keluarga Zhou dari Provinsi Selatan bersedia. Putuskan jalannya. Keluarga Tian dari Provinsi Selatan bersedia. Putuskan jalannya. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan bersedia. Putuskan jalannya. Putuskan jalannya. Ingin mencari kematian. Sekarang sudah selesai. King Qiyu, untungnya kamu sudah bercerai dengannya sejak lama. Kalau tidak tahu akan terlibat dalam masalah apa. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Han Yuxuan, setelah malam ini, tidak akan ada tempat untukmu di Provinsi Selatan lagi. Sekarang, bisakah kamu melanjutkan pertunjukanmu? Hanya 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi.
Presiden Wan dari grup Di Hao akan tiba di tempat pertemuan. Dia akan membawamu sendiri saat itu. Menekan kepalamu. Pergi dan memberi hormat kepada ketua dewan grup Di Hao. Siapa yang akan mengorbankan diri untuk meminta maaf? Wan Zong. Sepertinya kalian yang harus menyelesaikan masalah ini.